Kondisi ini bisa terjadi di berbagai bagian tubuh, namun seringkali terjadi di punggung bawah, leher, dan pergelangan tangan. Nah, ada beberapa penyebab umum yang bisa membuat saraf terjepit dan penting bagi kita untuk mengetahuinya agar bisa menghindari kondisi ini. Untuk yang pertama, halo sahabat sehat, selamat datang di channel Mo Sehat. Hari ini Mimo akan membahas tentang saraf terjepit. Mungkin beberapa dari sahabat sehat sudah pernah mendengar istilah ini atau bahkan ada yang pernah mengalaminya sendiri. Saraf terjepit bisa sangat mengganggu dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Tapi apa sebenarnya yang menyebabkan saraf terjepit dan bagaimana kita bisa mencegahnya? Mari kita bahas secara detail. Nah, sebelum Mimo melanjutkan videonya, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Jadi, saraf terjepit terjadi ketika terlalu banyak tekanan diberikan pada saraf oleh jaringan di sekitarnya, seperti tulang, otot, atau tendon. Tekanan ini dapat mengganggu fungsi saraf, menyebabkan rasa sakit, mati rasa, kesemutan, atau kelemahan di area yang terhubung dengan saraf tersebut. Kondisi ini bisa terjadi di berbagai bagian tubuh, namun seringkali terjadi di punggung bawah, leher, dan pergelangan tangan. Nah, ada beberapa penyebab umum yang bisa membuat saraf terjepit dan penting bagi kita untuk mengetahuinya agar bisa menghindari kondisi ini. Untuk yang pertama, hernia nukleus pulposus atau diskus yang menonjol. Salah satu penyebab utama saraf terjepit adalah hernia diskus atau yang sering disebut sebagai slip disc. Ini terjadi ketika diskus di antara tulang belakang sahabat sehat keluar dari tempatnya dan menekan saraf. Kondisi ini bisa menyebabkan nyeri punggung bawah yang tajam yang sering kali menjalar ke kaki. Yang kedua, cedera atau trauma. Cedera akibat kecelakaan atau aktivitas fisik yang berlebihan dapat menyebabkan pembengkakan, peradangan, atau bahkan kerusakan pada jaringan di sekitar saraf. Ketika jaringan ini membengkak, mereka dapat memberikan tekanan pada saraf dan menyebabkan saraf terjepit. Cedera ini bisa terjadi secara tiba-tiba, seperti saat terjatuh atau secara bertahap akibat aktivitas fisik yang repetitif. Yang ketiga, postur tubuh yang buruk. Postur tubuh yang buruk, terutama saat duduk atau berdiri dalam waktu lama, dapat menyebabkan tekanan berlebih pada tulang belakang dan saraf. Misalnya, duduk terlalu lama dengan posisi yang salah dapat menyebabkan saraf di punggung bawah terjepit. Begitu juga dengan kebiasaan membungkuk atau berdiri dengan postur yang salah yang dapat menyebabkan ketegangan pada saraf di leher dan bahu. Yang keempat, obesitas. Kelebihan berat badan dapat memberikan tekanan tambahan pada tulang belakang dan saraf. Berat badan yang berlebih, terutama di area perut, dapat menarik tulang belakang ke depan, menyebabkan ketidakseimbangan dan meningkatkan risiko saraf terjepit, terutama di punggung bawah. Yang kelima, artritis atau osteoartritis. Penyakit artritis, terutama osteoartritis, dapat menyebabkan tulang dan sendi di sekitarnya mengalami peradangan dan pembengkakan. Pembengkakan ini dapat menekan saraf di dekatnya, menyebabkan saraf terjepit. Osteoartritis juga dapat menyebabkan pertumbuhan tulang baru yang disebut osteofit atau bone spurs yang dapat menekan saraf. Dan yang keenam, kondisi medis. Beberapa kondisi medis lainnya seperti diabetes juga dapat meningkatkan risiko saraf terjepit. Diabetes dapat menyebabkan kerusakan saraf atau neuropati yang membuat saraf lebih rentan terhadap tekanan dan cedera. Nah, gejala saraf terjepit dapat bervariasi tergantung pada lokasi saraf yang terjepit dan tingkat keparahan tekanan. Nah, ada gejala umumnya yaitu yang pertama, rasa sakit yang tajam atau menusuk di area yang terkena. Yang kedua, mati rasa atau kesemutan, seringkali di lengan, tangan, kaki, atau jari-jari. Yang ketiga, kelemahan otot di area yang terkena, yang bisa membuat sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan yang keempat, sensasi terbakar atau panas di sepanjang saraf yang terjepit. Untuk mencegah saraf terjepit sebenarnya tidak terlalu sulit.
Jika sahabat sehat tahu apa yang harus diperhatikan, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, jaga postur tubuh yang baik. Selalu perhatikan postur tubuh sahabat sehat, terutama saat duduk atau berdiri dalam waktu lama. Pastikan punggung sahabat sehat tetap lurus dan bahu rileks. Yang kedua, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat membantu memperkuat otot-otot yang mendukung tulang belakang dan persendian. Latihan seperti yoga, pilates, atau berenang dapat sangat membantu dan menjaga fleksibilitas dan kekuatan otot. Yang ketiga, kontrol berat badan. Menjaga berat badan ideal dapat mengurangi tekanan pada tulang belakang dan saraf, sehingga risiko saraf terjepit juga berkurang. Yang keempat, hindari gerakan yang berulang. Jika pekerjaan atau aktivitas sahabat sehat melibatkan gerakan yang berulang, cobalah untuk istirahat sejenak secara teratur dan lakukan peregangan untuk mencegah ketegangan pada otot dan saraf. Dan yang kelima, angkat beban dengan teknik yang benar. Saat mengangkat benda berat, pastikan sahabat sehat menggunakan teknik yang benar untuk mengurangi tekanan pada punggung. Tekuk lutut dan angkat beban dengan menggunakan kekuatan kaki, bukan punggung. Dan untuk memudahkan sahabat sehat agar terhindar dari saraf terjepit, Mimo punya solusinya nih, yaitu dengan mengonsumsi Mo Sehat secara rutin 3 kali sehari. Karena Mo Sehat dapat membantu mempercepat pemulihan saraf terjepit dengan meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot sehingga meredakan tekanan pada saraf. Nah, buat sahabat sehat yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau mau Mimo bahas apa lagi nih, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari Mimo, jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mo Sehat, solusi hidup sehat.